Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kurma yang dirahmati oleh Allah, di bulan puasa ini yang menjadi catatan bagi kita bukan hanya puasa kita. Walaupun memang puasa Ramadan itu hanya kita dapatkan 1 tahun sekali, yaitu hanya di bulan Ramadan saja. Tetapi yang perlu kita renungkan bersama adalah suatu kewajiban kita yang memang setiap saat kita lakukan, dan itu adalah merupakan salah satu yang paling utama yang kita lakukan, hablum minallah, yaitu hubungan kita dengan Allah. Yaitu apa? Yaitu tentang sholat. Dalam satu hari paling tidak ya, kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Ada pula yang melaksanakan 7 waktu. Ya, sholat wajib 5 waktu, kemudian ditambah dengan sholat duha dan qiyamul lail. Masya Allah. Pastinya di setiap diri kita itu sangat mendamba-dambakan sholat kita itu optimal gitu ya, efektif, efisien. Sholat kita itu memang kita berharap diterima oleh Allah. Sholat kita sudah benar dan sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 45 yang tadi sudah sekilas saya bacakan di mukadimah, yaitu yang artinya sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam ayat tersebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah sholat, karena sholat itu sesungguhnya mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi sebetulnya sholat ini seharusnya itu memberikan efek bagi kita agar kita dapat tercegah atau terbentengi dari perbuatan maksiat dan berbuat dosa. Akan tetapi banyak ya, dari kita orang-orang itu sholat ini hanya menjadi sebuah penggugur kewajiban. Ya, secara tidak sadar seperti itu. Banyak sekali yang manusia atau orang-orang muslim yang menjalankan sholat tapi masih ringan sekali untuk melaksanakan atau melakukan maksiat atau dosa. Ini kemungkinan besar sholatnya belum optimal, belum dioptimalkan, belum benar sepenuhnya. Mungkin dari segi sah, keabsahan sholat, mungkin sah sholatnya karena wudunya benar, kemudian rukunnya benar, akan tetapi esensi sholat tersebut belum bisa kita nikmati. Ya, buah dari berkah kita melaksanakan sholat itu belum kita capai. Karena memang sholat ini, kata Rasul, merupakan nanti
menjadi salah satu yang ditanyakan di akhirat nanti, menjadi pertanyaan yang pertama. Ya. Dalam suatu riwayat yang dalam suatu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Imam Ahmad dan Nasai, yang insya Allah bunyinya seperti ini: Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu fa in soluhat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Jadi yang artinya sesungguhnya amal ibadah seseorang yang paling pertama kali dihisab itu adalah salat. Jika salatnya dinilai baik, maka bahagia dan tenanglah dia. Namun jika salatnya rusak, maka rugi dan sengsaralah dia. Hadis riwayat Tirmizi, Ahmad dan Nasai. Sahabat kurma yang dirahmati oleh Allah, kira-kira dari hadis tersebut mengisyaratkan bagi kita bahwa sholat ini luar biasa penting sekali. Bukan hanya sebagai suatu kewajiban bagi kita, tapi ini adalah seharusnya menjadi sebuah kebutuhan utama, kebutuhan primer. Sebagaimana kita membutuhkan makan untuk kita menyambung hidup kita secara tidak langsung, ya. Jadi sholat harusnya seperti itu, karena nanti sholat ini akan ditanyakan di yaumul qiyamah nanti, di hisab yang pertama kali, menjadi sebuah tolak ukur dari apa yang kita lakukan di dunia ini. Kira-kira 3 langkah yang perlu kita lakukan untuk mengoptimalkan atau mengoptimalisasi sholat yang kita laksanakan itu apa kira-kira? Yang pertama yaitu adalah kita perlu mengoptimalisasi sholat kita dari sisi awal waktunya. Ya, dari sisi awal waktunya. Mengapa kok harus
awal waktu. Bukankah kita bisa melaksanakan di waktu-waktu sepanjang waktu yang sudah ditentukan? Ya, memang Allah Subhanahu wa taala memang sudah menentukan ya waktu-waktu sholat tersebut sesuai dengan uh, firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman, yaitu untuk mengoptimalisasi sholat kita, yaitu kita bisa dari sisi berjamaah. Nah, itu ya, untuk yang kedua, langkah yang bisa kita lakukan untuk mengoptimalisasi sholat-sholat yang kita lakukan. Kemudian yang langkah yang ketiga, kita bisa mengoptimalisasi sholat kita dari sisi kekhusyuannya. Nah, ini yang memang biasanya menjadi sebuah apa ya? Menjadi sebuah agak sulit ya, di antara kita ya. Jadi kekhusyuan ini menjadi catatan penting di setiap ibadah kita. Mungkin itu akhirnya dari saya. Semoga sedikit tadi bisa memberikan pengingat bagi khususnya diri saya pribadi dan kepada sahabat kurma sekalian, dan semoga kita selalu diberikan kemudahan oleh Allah dalam menjalankan segala aktivitas dan ibadah-ibadah kita. Mohon maaf atas kekurangannya dari saya, karena memang kekurangan-kekurangan itu mungkin ya terjadi di setiap insan yang ada di dunia ini, dan jika ada benarnya itu memang hanya semata-mata kebenaran yang timbul dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mohon maaf atas segala khilaf dan selamat menjalankan puasa Ramadan. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.